Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum meminta hakim menolak eksepsi atau nota keberatan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sementara sidang putusan sela akan digelar pada hari Rabu 26 Oktober mendatang. Kamis kemarin, terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kembali menjalani agenda sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Agenda sidang dilanjutkan dengan pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau eksepsi yang telah dibacakan kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pada sidang perdana Senin 17 Oktober lalu. Menanggapi eksepsi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim untuk menolak seluruh dalil eksepsi yang diajukan terdakwa dan meminta majelis hakim untuk menerima surat dakwaan JPU agar persidangan dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi-saksi. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara di persidangan. Sementara kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo, Arman Hanis, menilai tanggapan JPU belum menguraikan peristiwa. Menurut kami bahwa di dalam tanggapan itu tetap jaksa tidak konsisten lah dalam merunut dakwaan yang rangkaian peristiwanya seperti apa, harus uraian peristiwanya harus dijelaskan secara utuh sebenarnya. Selanjutnya persidangan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan dilanjutkan pada Rabu 26 Oktober 2022 mendatang dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim terkait eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Pemirsa, terdakwa. tim kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf dalam pembacaan eksepsi menilai dakwaan JPU soal keributan kliennya dengan korban Brigadir Joshua tidak lengkap. Sementara Jaksa Penuntut Umum menilai dalil yang disampaikan Kuat Ma'ruf dalam eksepsinya menyesatkan. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Kuat Ma'ruf mempersoalkan dakwaan soal keributan kliennya dengan korban Brigadir Joshua di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Kuasa hukum menilai keributan ini perlu diuraikan secara terang dan jelas. Di akhir eksepsinya, mereka juga meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan yang dibacakan JPU. Sesungguhnya, apabila jaksa penuntut umum dapat menguraikan peristiwa keributan itu secara lengkap dan terang, tentu kita dan yang mulia majelis hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas dugaan peristiwa yang diceritakan oleh saksi Putri Chandrawati yang menyebabkan kemarahan saksi Ferdy Sambo. Karena sungguh tidak masuk akal, terdakwa orang sipil berani membuat keributan dengan korban Nofriansyah Joshua Huta Barat yang memiliki senjata api dan kemampuan bela diri jika tanpa alasan yang kuat dan semata-mata hanya untuk membela diri. Sementara dalam tanggapannya, Jaksa Penuntut Umum menilai dalil yang termuat di dalam nota keberatan sangat menyesatkan. Bahkan dalam akhir tanggapannya, JPU menyelipkan sebuah kutipan. Sebagai penutup, untuk bahan introspeksi bagi diri kita semua, penuntut umum akan menyampaikan quote yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, yang artinya, jangan pernah mempertahankan kesalahan, karena sekuat apapun Anda bertahan, Anda tidak akan pernah bisa menang melawan kebenaran. Sidang lanjutan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf akan dilanjutkan pada 26 Oktober mendatang dengan agenda putusan sela. Terdakwa Riki Rizal Wibowo mengaku tidak berperan aktif dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Dalam pembacaan eksepsi, tim kuasa hukum Riki Rizal pun meminta majelis hakim membebaskannya dari dakwaan jaksa. Dalam eksepsi yang dibacakan, tim kuasa hukum Riki Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis sore menyatakan uraian dalam dakwaan jaksa penuntut umum menunjukkan bahwa terdakwa tidak punya peran aktif dalam peristiwa perampasan nyawa Brigadir Joshua. Pihak Riki pun meminta hakim mengabulkan nota keberatan atau eksepsi. Selain itu, mereka meminta dakwaan jaksa dibatalkan. Kuasa hukum Riki Rizal, Erman Umar, menyatakan dakwaan yang disusun jaksa tidak cermat dan menilai klien tidak pernah ikut serta dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua.
terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, junto pasal 551 KUHP, dan dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan melandaskan uraian dalam surat dakwaan pada asumsi yang liar dan tidak berdasar. Bahwa dalam pasal 340 junto pasal 551 ke 1 yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada pasal 340 adalah pasal pembunuhan berencana di mana terdakwa dalam uraian dakwaan tidak pernah dijelaskan adanya perbuatan untuk membuat rencana bersama. Bahkan terdakwa tidak mengetahui rencana dugaan pembunuhan berencana. Begitu juga dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 di mana dinyatakan adanya ikut serta deal naming. Padahal sesungguhnya terdakwa tidak pernah diikutsertakan dalam kejadian dugaan pembunuhan atas korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Justru terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan tegas menolak perintah saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Menanggapi eksepsi Ricky Rizal, jaksa penuntut umum meminta agar hakim menolak eksepsi yang diajukan pihak Ricky Rizal. Eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang terkait dengan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM strip 245-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 245-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ini. Sidang lanjutan dengan terdakwa Ricky Rizal akan dilanjutkan pada 26 Oktober mendatang dengan agenda putusan selah. Dalam perkara ini, Ricky Rizal didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1. Terdakwa obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat telah menjalani persidangan. 2 dari 6 terdakwa perintangan penyidikan tidak mengajukan nota keberatan karena menganggap dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material. 6 mantan anggota Polri yang terlibat obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Para terdakwa diantaranya Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa mengajukan nota keberatan atas kasus hukum yang dihadapinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Setelah mendengar dakwaan, terdakwa Arif Rahman Arifin meminta waktu 2 pekan untuk menyusun eksepsi. Namun hakim memberikan waktu 1 pekan bagi terdakwa Arif dan baru akan kembali disidang pada Jumat 28 Oktober mendatang. Tidak hanya Arif Rahman, Baikuni Wibowo juga mendapat waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi yang akan disampaikan pada 26 Oktober 2022. Pada hari yang sama, 26 Oktober mendatang, terdakwa Cuk Putranto juga akan menyampaikan eksepsinya di hadapan majelis hakim. Di antara terdakwa yang tidak mengajukan nota keberatan kasus obstruction of justice adalah mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri Hendra Kurniawan dan mantan Kadin A Biro Paminal Divpropam Agus Nurpatria.
Melalui kuasa hukumnya, pihak Hendra mengaku dakwaan jaksa penuntut umum dianggap telah memenuhi syarat formil dan material. Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria didakwa melakukan perintangan penyidikan bersama Verdi Sambo dan beberapa terdakwa lainnya. Kami secara jujur dan harus jujur mengakui bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat-syarat formil dan material dari satu surat dakwaan. Sehingga untuk menghormati azas peradilan cepat, murah dan sederhana, kami memandang bahwa tidak perlu kami untuk menyampaikan eksepsi. Sidang terhadap terdakwa yang tidak mengajukan eksepsi akan digelar pada 27 Oktober 2022 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pasca kebakaran yang melanda Masjid Jakarta Islamic Center pada Rabu lalu, kini untuk kegiatan beribadah pun dialokasikan tidak jauh dari lokasi. Sementara Masjid Jakarta Islamic Center tertutup untuk umum. Ya, kini Masjid Jakarta Islamic Center diberi garis polisi dan ditutup kepada masyarakat umum. Kebakaran bangunan Masjid Jakarta Islamic Center pada Rabu lalu berdampak pada kegiatan serta ibadah di masjid. Meski masjid ditutup untuk masyarakat umum, untuk ibadah sholat Jumat tetap akan digelar hari ini. Adapun untuk sholat Jumat nanti akan berlangsung di sebelah Masjid Jakarta Islamic Center. Sebelumnya kebakaran terjadi pada Rabu 19 Oktober 2022 sehingga berdampak kubah masjid ambruk. Kita akan memantau bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran di Jakarta Islamic Center. Ada rekan kami Nasta Syafrina di sana. Selamat siang Nasta, bagaimana persiapan sholat Jumat hari ini? Ya, selamat siang Deta dan juga Wilson. Setelah terjadinya kebakaran Masjid Jakarta Islam Center, kini untuk kegiatan sholat pun juga akhirnya dialokasikan ke tempat yang lainnya. Namun dapat kami informasikan untuk lokasinya ini masih dekat dengan kawasan Masjid Jakarta Islam Center, di mana lokasinya ini sekitar 400 meter dari TKP. Dan hingga sampai saat ini pun juga untuk Masjid Jakarta Islam Center ini masih tetap diberikan garis polisi, kemudian juga ditutup sementara untuk masyarakat. Namun bisa kita lihat juga untuk saat ini, tepatnya pada pukul 11:56 waktu Indonesia Barat ini, masyarakat khususnya masyarakat DKI Jakarta ini sudah menuju ke tempat salah satu gedung, yaitu gedung pertemuan, di mana gedung ini akan menjadi tempat untuk sholat Jumat pada hari ini. Kemudian juga hingga sampai saat ini juga masyarakat masih terus mendatangi untuk melaksanakan sholat Jumat yang rencananya sebentar lagi ini akan diselenggarakan di gedung pertemuan di kawasan Masjid Jakarta Islamic Center. Kemudian juga jika kita melihat lagi memang sebelumnya pada Rabu lalu ini juga terjadi kebakaran dan berdampak juga dengan kubah masjid ini roboh. Namun hingga sampai saat ini pun juga kepolisian masih terus mendalami dan juga melakukan penyidikan terkait penyebab dari kebakaran tersebut. Kemudian juga hingga sampai saat ini pun juga per Kamis kemarin juga ini dilakukan penutupan yang berada di kawasan Masjid Jakarta Islamic Center. Sehingga masyarakat apabila yang akan melaksanakan ibadah ini bisa menuju ke masjid ataupun juga gedung pertemuan ini untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Deta Wilson. Nasta Syafrina melaporkan dari Jakarta Islamic Center. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Masjid Jakarta Islamic Center dibangun di atas lahan seluas 11 hektar dan menjadi salah satu pusat pembelajaran agama Islam di Jakarta. Tak banyak yang tahu pemirsa, wilayah JIC ini dulunya merupakan bekas lahan prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Sebelum dibangun menjadi Masjid Jakarta Islamic Center yang megah, kawasan ini dulunya adalah lokalisasi bernama Keramat Tunggak. Di tahun 1970 hingga 1999, Keramat Tunggak menjadi tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 2.000 pekerja seks komersial dan 250 muncikari. Keberadaan lokalisasi Keramat Tunggak pun membuat gerah masyarakat sekitar dan ulama di Jakarta. Mereka pun mendesak lokalisasi ini ditutup.
Di era Gubernur Sutioso, kawasan prostitusi Kramat Tunggak mulai mendapat perhatian pemerintah. Saat itu, Sutioso mulai merencanakan perbaikan tata kota, termasuk mengubah fungsi wilayah Kramat Tunggak. 31 Desember 1999, lokalisasi Kramat Tunggak resmi ditutup. Ide dari Sutioso membangun Islamic Center pun disetujui. Setelah melewati banyak tahap, akhirnya pada tahun 2001, Jakarta Islamic Center pun mulai dibangun. Pembangunan GIC memakan biaya hingga 700 miliar. Pembangunan GIC dilakukan kurang lebih selama 2 tahun dan diresmikan pada 4 Maret 2003. Bangunan GIC memiliki luas 2,2 hektar dan berdiri megah di atas lahan seluas 11 hektar. Memiliki fasilitas cukup lengkap, mampu menampung lebih dari 20.000 jemaah. Jakarta Islamic Center pun menjadi salah satu pusat peradaban Islam di Asia Tenggara dan mendapat perhatian dari banyak orang yang ingin mendalami agama Islam. Pemirsa, peserta layanan BPJS Ketenagakerjaan akan dimudahkan dalam transaksi pembayaran klaim dengan menggunakan aplikasi Motion Banking dan juga Motion Pay. Kemudahan ini didapat setelah BPJS Ketenagakerjaan menandatangani kesepakatan kerjasama dengan PT Bank MNC Internasional Tbk dan PT MNC Teknologi Nusantara di gedung iNews Tower di Jakarta Pusat. PT Bank MNC Internasional Tbk dan PT MNC Teknologi Nusantara menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Kerjasama ini dilakukan untuk memudahkan peserta dan nasabah dalam mengakses layanan kepesertaan BB Jam Sostek dan layanan perbankan MNC, serta menginisiasi akun linkage antara aplikasi Jam Sostek Mobile dan Motion Pay. Untuk kerjasama ini kerjasama untuk tentunya disbursement daripada klaim, untuk pembayaran iuran, dan juga untuk memperbesar basis anggota khususnya pekerja rentan. Itu kerjasama yang akan dikembangkan tentunya. Jadi sekali lagi terima kasih, dan tentunya kami akan mengemban kepercayaan ini sebaik-baiknya. Pemilihan PT MNC Capital Indonesia dilakukan karena financial service milik MNC Group ini memiliki andil yang kuat untuk menjangkau para pekerja dalam mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Selain itu, BP Jam Sostek akan mendukung MNC Group dalam hal penilaian calon debitur untuk penyaluran kredit. Kami melihat MNC Group ini sangat serius di bidang digitalisasi dan juga medianya juga cukup bagus coveragenya. Jadi kami melihat inilah kolaborasi yang baik. Jadi terima kasih buat Pak Hari dan tim MNC. Pada dasarnya kan JEMO memang awalnya digunakan untuk kemudahan daftar, bayar, dan juga klaim. Tentunya kita harapkan ini menjadi kebutuhan keseharian, makanya kami menambahkan fitur-fitur dan ini bagian dari salah satu bentuk kerjasama. Ekspansi MNC Group melalui MNC Bank diharapkan mampu mendorong pertumbuhan nasabah dan inklusi keuangan hingga mencapai kesejahteraan nasional. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seekor paus terdampar di pinggir laut Natuna, Kepulauan Riau. Mamalia laut ini diduga terbawa gelombang tinggi air hingga terseret ke bibir pantai. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.